Terima kasih Bu Ersa dan Pak Indra atas pemaparannya yang sangat rinci dan sangat komprehensif. Saya melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kita bahas bergantian antara saya, Pak Indra, dan Bu Ersa. Mungkin menggarisbawahi beberapa pertanyaan yang berulang. Yang pertama mengenai rekaman dan materi. Rekaman terus terang kami dari YAI tidak tahu apakah di belakang layar BI melakukan rekaman atau tidak. Ya, kalaupun mungkin melakukan rekaman, kemungkinan besar memang karena ini adalah tidak ditayangkan di kanal yang publik, kemungkinan besar tetap menjadi simpanan atau kopi dari penyelenggara. Begitu juga dengan slide-nya. Ya, slide-nya memang kalau dalam acara IAI yang biasa, kami memang tidak memberikan slide satu persatu kepada peserta. Kalau nanti IAI memutuskan bahwa itu memang akan kita sajikan kepada publik atau kita share kepada publik, nanti kita akan share lewat website kita, seperti proses kita yang lain pada umumnya. Itu mungkin menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai administratif saya lihat di situ, yang kemudian memang tidak dijawab satu persatu, tapi ini harapannya menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada. Yang kedua, saya lihat juga beberapa recurring theme ya, menanyakan mengenai kalau kita bisa lihat di tampilan di sini di publish event, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya itu tidak berkaitan langsung dengan materi kita pada pagi hari ini. Contohnya bagaimana kaitannya dengan PSAK yang lain, ada yang menanyakan PSAK 16 mengenai penyusutan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kami akan menjawab secara umum, ya, tidak akan membahas secara detail, tapi akan memberikan beberapa clue lah, ya, untuk Bapak Ibu bisa mencari jawabannya sendiri, ya, karena memang itu di luar topik yang kita mau bahas. Yang lain yang recurring theme yang saya lihat lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada adalah kata relaksasi ya. Kata relaksasi itu muncul dari beberapa pertanyaan yang muncul, ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang masuknya agak terlambat, mohon kembali kepada konteks pembahasan yang disampaikan di kata pengantar dan yang saya sampaikan, bahwa apa yang kita bahas ini adalah materi press release. Press release tidak ada di hierarki, ya. Jadi apapun akhirnya dikembalikan kepada PSAK-nya. Karena press release ini tidak bertujuan memberikan kewenangan yang lebih besar kalau memang kewenangan itu tidak ada di PSAK-nya. Sebagai contoh yang dijelaskan oleh Pak Indra mengenai peningkatan signifikan risiko kredit, itu memang karena sifat PSAK 71 yang sangat principle based, maka bisa dilihat boundaries-nya atau batasnya dalam penentuan itu memang memerlukan judgment. Ya, jadi dalam konteks press release dan PSAK 71 tidak ada relaksasi apapun yang diberikan di PSAK 71. Jadi mungkin nanti bisa dicermati lagi press release-nya. Kemudian saya ingat tadi saya waktu go through Q&A ada juga yang menanyakan press release-nya nomor berapa. Press release ini karena tidak ada di hierarki, tidak ada nomornya. Ya, jadi bisa di Google, bisa di search di mesin pencarinya, press release-nya DSHK mengenai COVID-19 pasti ketemu. Nanti akan diarahkan kepada website-nya IAI dan bisa dilihat. Nah, mungkin kembali kepada pertanyaan spesifik yang sudah dimunculkan di sini yang dipublish, dan saya lihat ada banyak yang mendapat jempol. Ya, saya mulai dulu dari pertanyaan kedua kali ya. Mengenai contoh format paragraf sesuai PSAK 8 untuk digunakan sebagai panduan kami di interim laporan keuangan 31 Maret 2020, DSAK tidak mengeluarkan panduan seperti boiler template yang bisa diambil oleh emiten. Jadi silakan nanti mungkin dalam prakteknya ya kan berkolaborasi dan berinteraksi dengan auditornya atau mungkin konsultan pelaporan keuangannya untuk bagaimana melihat apa yang diminta di PSAK 8 yang meminta itu didisclose, yang prinsipnya sangat principle based,
tidak mengatur kata-katanya bagaimana harus didisclose, tapi ada beberapa prinsip yang harus dijaga. Ya. Terus yang urutan pertama yang saya lihat di publish question and answer itu mengenai apabila produksi stop, untuk penyusutannya apakah bisa ditunda selama proses produksi stop. Nah, ini kategori tadi yang saya maksudkan pertanyaan yang sebenarnya tidak kita bahas pada topik pagi hari ini, tapi mungkin karena ini juga mendapat like yang cukup banyak 90, saya menjawab secara singkat saja. Di pesakan 16 yang tidak kita bahas pada pagi hari ini, itu tidak membahas apakah depresiasi bisa di stop kalau kondisi-kondisi seperti ini. Jadi manajemen harus membuat kebijakan akuntansi, melakukan pertimbangannya untuk melihat bagaimana aset tersebut disusutkan. Disusutkan itu dalam konteks pesakan 16, begitu dia sudah siap pakai, ya kan, walaupun produksi belum jalan, secara teoritis pesakan 16 mengharuskan adanya penyusutan. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah dengan kondisi seperti ini akan men-trigger metode penyusutan yang berbeda atau masa manfaat yang berbeda? Itu mungkin area yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu yang menanyakan atau melike pertanyaan seperti ini. Saya ke yang ketiga ya, nanti mungkin saya berikan kesempatan kepada Bu Ersa dan Pak Indra untuk menanggapi yang lain. Pertanyaan yang ketiga kalau yang saya baca, ini kelihatannya kalau saya pahami ya, ini persis yang diaddress oleh ASB. Jadi ASB sudah melakukan penerbitan exposure draft untuk mengubah ya kan IFRS 16 dalam konteks COVID-19. Nah, di DSAK ini pendapat saya pribadi ya, di DSAK kita belum membahas ini secara resmi dalam due process. Jadi pendapat saya pribadi, apa yang terjadi di dalam ASB dengan mengubah IFRS 16 pasti kami akan pertimbangkan dan kami akan berusaha meresponnya dalam waktu yang secepat-cepatnya. Karena di sini ditanyakan mengenai biaya sewa yang mendapat diskon. Mungkin itu dari saya melihat pertanyaan nomor 4, kelihatannya ini Bu Ersa ya, mengenai surat OJK yang berkaitan dengan fair value ya. Silakan Bu Ersa. Baik, terima kasih Pak Johan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Halida mengenai surat OJK tanggal 14 April meminta bank untuk menggunakan harga per 31 Maret untuk medium. Belum live ya? Bentar Bu. Belum live. Belum live. Boleh panitia? Ya, terima kasih. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Johan. Bapak dan Ibu, saya akan menanggapi pertanyaan dari Ibu Halida mengenai tanggapan ya. Surat OJK tanggal 14 April 2020 meminta bank untuk menggunakan harga per 31 Maret 2020 untuk surat berharga. Apakah bank boleh tidak mengikuti surat OJK tersebut, yaitu masih menggunakan harga realnya ya, mantuman yang real. Baik, Bu Halida. Untuk menjawab ini, kita kembalikan lagi ke dalam press release-nya IAI bahwa terkait juga dengan hierarki SAK. SAK itu adalah semua penyataan yang dikeluarkan oleh DSAK dan DSAS dan regulasi pasar modal untuk entitas di bawah pengawasannya. Nah, ini pendapat saya pribadi bahwa press release yang dikeluarkan oleh regulator perbankan itu tidak masuk ke dalam hierarki SAK. Sehingga apabila entitas ingin membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK, maka entitas harus mengikuti PSAK 68 dan PSAK 25 ya, mengenai hierarki PSAK. Nah, di PSAK 68 sudah cukup jelas apabila selama masih ada harga kuotasian yang tersedia di pasar, biasanya harga kuotasian itu in most of the case ya, itu menjadi perwakilan dari nilai wajar, menjadi nilai wajar yang digunakan. Jadi kalau masih ada harga kuotasian untuk surat berharga di pasar modal kita, maka entitas seharusnya berdasarkan PSAK 68 itu menggunakan harga kuotasian tersebut. Begitu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan Bu Halida. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak
Indra ya yang mau menjawab. Ya, terima kasih. Aduh, Pak, tunggu live dulu, Pak. Nah, live-nya belum masuk. Nah, operator ya mungkin bisa pindah ke Pak Indra untuk live-nya. Sudah? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Saya mungkin menjawab beberapa pertanyaan berikutnya yang terkait dengan PSAK 71. Pertanyaan pertama yang akan saya bahas, pertanyaan nomor 5. Terkait dengan, tadi sebenarnya sedikit banyak sudah dibahas juga sebelumnya, bagaimana mencermati apa yang disebut sebagai relaksasi, mungkin dalam surat yang diterbitkan oleh regulator yang lain. Dalam hari ini ditanyakan untuk LJKNB gitu ya. Kalau kita kembali ke prinsip yang ada di PSAK 71 dan kalau ini konteksnya adalah penyusunan laporan keuangan sesuai SAK, maka perlu menggunakan prinsip-prinsip yang ada di PSAK 71 yang sebagian diantaranya sudah dibahas secara ringkas dalam press release. Tentu saja seperti tadi dibahas, maka ini sifatnya tidak mekanistik dan tidak otomatis gitu ya. Maka bahasa relaksasi yang kita kenal mungkin perlu dilihat dalam kacamata PSAK 71 yang sifatnya principle based. Artinya tentu saja tidak otomatis tetap atau berpindah stage, tetapi harus dianalisis secara case by case dengan sifat debitur tertentu, apakah memang terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atau tidak. Satu, jadi permasalahan apakah otomatis tetap di stage 1 atau berpindah ke stage yang lain, tetap harus dianalisis sama case by case basis, melihat sifat dari masing-masing kategori debitur dan seterusnya. Yang sedikit berbeda dengan nuansa relaksasi mungkin yang kita kenal atau kita baca dari dokumen-dokumen lain. Berikutnya, kalau misalnya memang terjadi peningkatan risiko kredit, maka artinya harus diassess ulang. Misalnya kalau menggunakan internal rating, maka akan dianalisis ulang apakah ratingnya menurun dan seterusnya, dan apakah perubahan rating tadi itu sifatnya cukup signifikan atau tidak. Dan seperti yang ada di prinsip dari PSAK 71, maka harus dilihat on a continuum basis apakah peningkatan atau penurunan rating tadi mengindikasikan telah terjadi peningkatan signifikan dalam risiko kredit sehingga akan tercermin dalam dampaknya secara nilai. Itu mungkin menjawab pertanyaan pertama yang nomor 5 ini yang tadi di-like oleh 28 peserta. Yang masih terkait nampaknya saya bahas ini pertanyaan nomor 9, apa yang dimaksud dengan post model overlay ya. Jadi secara ringkas bahwa dalam hal misalnya institusi keuangan, bank misalnya sudah menyusun pemodelan tertentu menggunakan data historis dan seterusnya, katakanlah 4 atau 5 tahun terakhir. Nah, bisa jadi data historis yang dipakai untuk menyusun model yang sudah dipakai untuk penerapan pertama kali PSAK 71 misalnya, itu menggunakan asumsi bahwa kondisi ekonominya normal dan seterusnya, belum ada asumsi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau misalnya dianalisis bahwa dengan struktur debitur yang ada dan seterusnya, maka diperkirakan dampaknya bisa jadi signifikan dan akan menimbulkan ketidakpastian yang lebih tinggi soal kolektabilitas dan seterusnya, dan ditambah dengan analisis soal peningkatan signifikan dalam risiko kredit tadi, dalam hal tertentu mungkin diperlukan apa yang disebut sebagai penyesuaian atas model yang sudah ada. Jadi model yang dulu sudah ada itu contohnya faktor makroekonomiknya menggunakan asumsi apa dalam kondisi ekonomik yang seperti apa, dan bagaimana sekarang dengan dampaknya yang mungkin timbul terhadap kondisi makroekonomi tadi akibat adanya pandemi tersebut. Nah, tambahan-tambahan tadi itulah yang secara ringkas dalam press release disebut sebagai post model overlay, sebagai katakanlah tambahan overlay gitu ya atas model yang sebenarnya sebelumnya sudah disusun yang mungkin menggunakan asumsi-asumsi makroekonomik tertentu yang tidak persis sama yang dihadapi oleh entitas sekarang akibat munculnya dampak pandemi tadi. Oleh karena itu mungkin yang paling praktikal adalah melakukan overlay instead of membuat ulang suatu model baru dengan informasi yang mungkin per sekarang ini juga masih terdapat ketidakpastian mengenai keberadaan informasi tersebut. Nah, itu saya membahas 2 hal terkait dengan PSAK 71. Mungkin saya membahas sekalian pertanyaan nomor 7 terkait dengan instrumen keuangan juga, bagaimana dengan dampaknya atas pengakuan hutang. Mungkin kita kembali ke prinsip yang ada di PSAK 50 soal definisi mengenai liabilitas keuangan. Pertanyaannya adalah apakah dengan adanya pandemi ini atau adanya kejadian tertentu, apakah dapat disimpulkan bahwa entitas itu tidak lagi memiliki
kewajiban untuk membayar, atau dengan kata lain, apakah memang punya hak yang tanpa syarat untuk menghindari pembayaran, unconditional rights to avoid making payments. Hanya dalam kondisi bahwa entitas punya hak yang tanpa syarat untuk menghindari pembayaran, hanya dalam saat itulah maka mungkin tidak ada lagi liabilitas keuangan atau hutang. Selain itu, maka masih akan ada hutang tersebut mengikuti ketentuan yang ada di definisi soal liabilitas keuangan yang ada di PSAK 50. Saya bahas sekalian, mungkin pertanyaan nomor 8 ini sedikit banyak sudah ada di press release juga. Jadi diingatkan di press release terkait dengan PSAK 8 bahwa entitas diingatkan untuk menganalisis ulang mengenai asumsi going concern atau keberlangsungan usaha, ya. Apakah memang masih tepat dipakai dalam kondisi yang sekarang, misalnya dalam hal dampaknya sangat signifikan sehingga dapat mempengaruhi kesimpulan entitas apakah masih on a going concern basis atau tidak, ya. Sebenarnya sedikit banyak digarisbawahi di press release tersebut bahwa peristiwa ini akan memicu entitas untuk menilai ulang apakah asumsi going concern itu masih merupakan asumsi yang valid dipakai untuk menyusun laporan keuangannya yang terkini. Tentu saja sebelum sampai ke sana mungkin ada dampak-dampak lain yang perlu dipertimbangkan oleh entitas sebelum menilai ulang ketepatan dari penggunaan asumsi kelangsungan usaha tadi. Mungkin dari saya itu, Pak Johan. Saya kembalikan ke Pak Johan. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi Bu Elsa dan Pak Indra, kelihatannya kalau kita lihat di dalam live Q&A itu berulang kali muncul ya. Saya nggak tahu apakah kita kurang menyajikannya atau bagaimana. Jadi kan selalu ditanyakan bagaimana surat OJK atau relaksasi OJK. Jadi yang kita sampaikan pada pagi hari ini, sebagaimana pembukaan saya sampaikan, adalah konteks pelaporan keuangan. Boleh disajikan slide saya lagi nggak ya? Yang pertama itu mungkin ada beberapa peserta webinar ini yang hadirnya agak di belakang setelah acara dimulai. Jadi di slide pertama saya sudah menjelaskan bahwa di pembukaan yang gambar struktur pelaporan keuangan sebelumnya, ya. Jadi konteks kerangka pelaporan keuangan sesuai dengan Undang-Undang PT yang kita bahas ini adalah sesuai dengan Financial Reporting Framework-nya untuk SAK. Jadi prinsip utamanya Bapak Ibu melihat surat dan lain sebagainya, apakah itu konsisten dan sejalan dengan peraturan yang ada di PSAK 8, 68, dan 71. Karena PSAK 1 dan PSAK 8 meminta Bapak Ibu kalau sebagai preparer dalam konteks di sini adalah entitas manajemen harus memberikan pernyataan eksplisit ya mengenai kesesuaian dengan SAK di bagian pertama mengenai kebijakan akuntansinya. Jadi silakan Bapak Ibu melihat di dalam penerapannya untuk item-item tertentu. Tadi contohnya Pak Indra sudah menjelaskan ya beberapa itemnya ya kan, bahwa dalam PSAK 71 assessment mengenai peningkatan signifikan risiko kredit itu adalah principle based, tidak mekanistik dan tidak selalu berakibat pada satu atau dua kategori. Jadi dua-duanya mungkin tergantung assessment untuk masing-masing kategori. Jadi apakah yang di dalam PSAK 71 kan dia disebut tetap dia di bucket 1 atau pindah ke bucket 2. Jadi tidak ada sesuatu yang mekanistik yang disebutkan atau rule based di PSAK 71. Jadi silakan mungkin dibaca konteks surat tadi berkaitan dengan apa yang sudah kami sampaikan dengan PSAK 71. Karena di dalam PSAK 71 kalau di press release ya siaran persnya itu jelas sekali ya kan, kami menyampaikan bahwa adanya kebijakan relaksasi dari pemerintah ya kan tidak otomatis ya kan menyebabkan kenaikan peningkatan signifikan dari risiko kredit, dan juga sebaliknya tidak otomatis menyimpulkan bahwa tidak ada kenaikan signifikan dari risiko kredit. Nah, dari situ flow through konsekuensi logisnya bisa Bapak Ibu lihat ya kan terhadap KKE-nya bagaimana nanti konsekuensi dan dampaknya.
Itu yang pertama. Kami mungkin tidak bisa menanggapi atau tidak bisa memberikan komentar apakah surat tersebut opsional atau mandatori dan lain sebagainya, karena yang kami komentari adalah bahwa kalau pelaporan keuangan Bapak Ibu adalah sesuai dengan SHK, apa hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam rangka penerapan PSHK 71, 68, dan PSHK 8. Begitu juga mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Ersa tadi ya, mengenai mark to market tadi. Saya rasa sih poinnya mungkin cukup jelas ya, bahwa kalau emiten, Pak Johan mohon maaf, ya. kamera Pak Johan boleh di off dan di on lagi Pak, hilang gambarnya. Ya, jadi saya mengulangi ya. Jadi kembali lagi bahwa konteksnya kita adalah gramatikanya atau tata bahasanya adalah SHK. Yang kita bayangkan entitas, auditor, dan pemangku kepentingan akan menggunakan gramatika atau tata bahasa yang sama, yaitu SHK. Kalau tadi contohnya, apakah mark to market, ya kan, mark to market berhenti atau tidak dalam kondisi ini? Ya, Bu Ersa tadi sudah menyampaikan poin penting bahwa kondisi yang seperti ini di mana harga pasar dan volume turun, itu memang sudah ada dan diantisipasi di PSHK 68. Dan di PSHK 68 karena ini juga diterbitkan setelah Global Financial Crisis di 2008, ya kan, sudah mempertimbangkan beberapa hal dan pembicaraan atau guidance yang sudah diterbitkan di sekitar Global Financial Crisis. Ya, salah satunya adalah bagaimana mempertimbangkan penggunaan selain dari level 1 quoted market price, ya, itu bisa dilihat di PP 43 dalam hal terjadi transaksi yang tidak orderly. Ya. Transaksi yang tidak orderly itu atau tidak teratur itu bisa dilihat di PP 43. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ruangnya di sana, ya kan, itu sebenarnya memang dilihat untuk instrumen per instrumen, bukan di level global atau di level nasional. Bahkan di level entitas pun tidak dipertimbangkan hal seperti itu. Jadi entitas harus mempertimbangkan instrumen per instrumen. Apakah memang transaksinya not orderly? Ya. Kalau memang bisa itu masuk kriteria PP 43 tadi, barulah ya itu bisa menggunakan other than quoted market price. Jadi itu adalah bacaan kami melihat dari PSHK 68, PSHK 71, dan PSHK 8. Mungkin itu ya secara overall menjawab beberapa pertanyaan yang berulang kali disampaikan, dan mudah-mudahan dengan penjelasan itu lebih lebih jelas jadi bagaimana kami menjelaskan ini dalam konteks PSHK. Ada beberapa pertanyaan lagi yang belum dipublish. Mungkin Bu Ersa dan Pak Indra juga bisa melihat pertanyaan yang disampaikan, dan kalau memang ada yang mau dijawab langsung dipublish dan bisa langsung dijawab ya. Bapak Ibu sambil menunggu, sekitar saat ini sudah ada sekitar 100 pertanyaan, jadi mohon Bapak Ibu peserta agak sabar, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu DSAK untuk melihat-lihat dan mempublish pertanyaannya. Untuk Bapak Ibu peserta, silahkan ke monitor masing-masing untuk lihat di kolom live Q&A untuk pertanyaan yang sudah dipublish, sehingga bisa mengikuti nanti jawaban-jawabannya. Pak Indra, saya publish satu yang ini memang dikhususkan untuk Bapak Indra katanya, dari bank tertentu ya. Bisa dilihat, itu saya baru publish ya. PSHK 71. Terima kasih. Terima kasih Pak Johan. Saya baru membaca pertanyaan yang dipublish. Jadi ini pertanyaan dari Bu Rosa Brina gitu ya. Bagaimana dampaknya atas pengukuran KKE? Tentu saja pertanyaan pertama tentu saja yang perlu dianalisis adalah bagaimana dampaknya tadi terhadap credit rating atau credit risk yang mungkin dipakai gitu kan, atau risiko kredit. Tentu saja dengan model yang dipakai oleh bank atau entitas tertentu, maka peristiwa-peristiwa tadi menggunakan dengan model yang selama ini sudah ada atau kebijakan yang selama ini sudah ada akan mempengaruhi internal credit rating yang dipakai, dan
Dalam hal tertentu tentu saja akan mempengaruhi bisa jadi probability of default dari masing-masing debitur yang dianalisis tadi. Sehingga konsisten dengan prinsip yang tadi, jika memang telah dianalisis setelah terjadinya kejadian pandemi ini dan setelah mempertimbangkan relaksasi pemerintah yang dilakukan atas debitur-debitur tertentu, pertanyaannya adalah apakah memang tetap disimpulkan masih terjadi kenaikan signifikan risiko kredit dan dalam hal tertentu mempengaruhi kredit rating sehingga bisa jadi mempengaruhi probability of default dari masing-masing debitur yang sedang dianalisis tersebut. Nah, dalam hal penyusunan laporan keuangan setelah periode tadi, penerapan awal, maka hal-hal yang tadi mungkin akan mempengaruhi penyisihan KKE dalam hal memang setelah dianalisis ulang terjadi kenaikan risiko kredit, mempengaruhi analisis atas kredit rating, dan mempengaruhi probability of default misalnya atas debitur atau kelompok debitur tertentu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Johan. Terima kasih. Pak Indra, itu kelihatannya banyak yang berkaitan dengan itu, Pak Indra. PSAK 71 boleh. Di bawahnya ada lagi ya? Oh, sorry, saya baca. Bisa dilihat itu. Ya. Berikutnya soal post model overlay, ini mungkin salah satu kerumitannya mungkin di sini, karena pertanyaannya adalah kalau misalnya ada dampak ke kondisi makroekonomik akibat kejadian pandemi, mungkin kita harus melihat ke benchmark yang ada di negara yang dulu pernah mengalami pandemi nih. Misalnya dulu yang pernah mengalami SARS, yang dulu pernah mengalami H1N1 dan seterusnya, apakah ada dampak tertentu kejadian pandemi tersebut terhadap faktor makroekonomik yang dipakai sebagai salah satu elemen dari penentuan model KKE. Dengan kata lain, kalau kita bisa nggak melihat ke krisis-krisis tahun sebelumnya, mungkin perlu berhati-hati. Dengan kata lain, bahwa karena ini kejadian pandemi, apakah yang dimaksud dengan krisis tahun-tahun sebelumnya yang mana, gitu kan? Apakah kita bisa menggunakan benchmark yang cukup sesuai? Dan mungkin seperti saya sampaikan tadi, sebagai contoh saja untuk diskusi, mungkin perlu melihat studi atau kondisi yang pernah terjadi sebelumnya, dampak ke faktor makroekonomik, ke kawasan atau yurisdiksi atau negara tertentu yang dulu pernah terdampak oleh kejadian serupa. Nah, mengenai laba rugi modifikasi, memang ini tidak secara eksplisit dibahas dalam press release, tetapi ketentuan yang ada sudah ada di PSAK 71, ya. Jadi bahwa kejadian restrukturisasi ini akan terjadi modifikasi atas arus kas kontraktual dari ketentuan awalnya. Tentu saja seperti itu, gitu kan. Di PSAK 71 sudah diberikan panduan bahwa perlu dibedakan apakah modifikasi ini sifatnya signifikan atau tidak, dan apakah berujung pada penghentian pengakuan atau direcognition atas aset keuangan tertentu. Jika disimpulkan bahwa sifatnya tidak signifikan dan tidak berujung pada penghentian pengakuan atau direcognition aset keuangan tersebut, maka sudah spesifik disebutkan di PSAK 71 bahwa hal itu akan men-trigger terjadinya pengakuan laba atau rugi akibat modifikasi yang harus diakui pada saat tanggal modifikasi. Sehingga menurut saya pribadi, meskipun tidak dibahas di press release, tentu saja sudah ada guidance yang bisa, prinsip yang bisa kita pakai di PSAK 71 mengenai pengakuan laba rugi dari modifikasi tersebut. Tentu saja sekali lagi sifatnya principle based, tidak ditentukan berapa itu signifikan. Artinya entitas perlu menyusun kebijakan akuntansi tersendiri untuk menentukan dalam range mana perubahan arus kas kontraktual akibat modifikasi itu dianggap telah berubah secara signifikan dari arus kas awalnya sehingga telah terjadi modifikasi tadi, dan dengan demikian harus diukur ulang, dihitung ulang berapa nilainya. Ini sedikit banyak sebenarnya sejalan dengan prinsip time value of money juga yang sudah dibahas di dalam press release tersebut. Tadi beberapa di antaranya sudah sama, saya sambil menyisir beberapa pertanyaan. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, tadi mungkin saya tidak menyebutkan di awal, pembahasan di press release itu mungkin memang sangat cocok dalam konteks institusi keuangan, gitu ya. Kita perlu memahami bahwa di PSAK 71, model umumnya memang seperti itu, melakukan tracking atas risiko kredit. Tapi memang ada model yang disebut sebagai model yang disederhanakan, simplified approach. Jadi terkait dengan pertanyaan terakhir ini, bagaimana dengan korporasi, gitu kan? Pertanyaannya adalah apakah korporasi menerapkan model yang umum yang ada di PSAK 71 untuk melakukan tracking dari stage 1, stage 2 dan seterusnya, atau sebenarnya menerapkan metode yang disederhanakan atau simplified approach yang boleh diterapkan atas piutang usaha,
aset kontrak, dan piutang sewa. Artinya kalau tidak menggunakan model umum tetapi menggunakan model yang disederhanakan, tentu saja faktor-faktor yang akan dipertimbangkan mungkin menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan yang tadi sudah dibahas, melakukan tracking dari stage 1 ke stage 2 dan seterusnya. Dan tentu saja, tapi prinsipnya sama, melihat ke historis plus sebenarnya secara prinsip melakukan pertimbangan atas macroeconomic indicators. Jadi meskipun menggunakan metode yang disederhanakan, mungkin perlu untuk menganalisis apakah ada dampaknya nih faktor makroekonomik ini terhadap penyisihan yang dilakukan dengan metode yang disederhanakan, meskipun mungkin dampaknya tidak sangat signifikan. Mungkin itu Pak Johan yang saya sudah coba sisir dari pertanyaan yang sudah dipublish. Ya. Pak Johan, sebelum lanjut, apakah Bu Ersa bisa switch off dan on kameranya, Bu? Kalau nanti untuk antisipasi Bu Ersa mau menjawab. Kita masih punya waktu Pak Johan sekitar 10 menit untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Pak, apakah ke Bu Ersa atau Bapak akan tanggapi? Kelihatannya saya lihat dari sini udah sebagian besar saya sisir sudah kita jawab ya, walaupun nggak satu persatu ya. Beberapa prinsipnya saya nggak tahu kalau mungkin nanti peserta webinar masih merasa ada yang belum dijawab dan mau menyampaikan di live event Q&A, saya bisa melihat terus mungkin kita bisa jawab satu persatu kalau memang masih ada. Saya lihat ada lagi yang kayaknya mengulang karena tadinya di-dismiss ya. Pertanyaan mengenai bagaimana dampaknya terhadap investasi yang memiliki cadangan penurunan nilai saham. Kita mencatat dengan cost method. Buat penanyanya mungkin harus dipelajari PSAK 71 ya untuk investasi saham ya. Cost method pencatatan atau pengukuran menggunakan cost method itu sudah tidak diizinkan lagi. Yang walaupun sebenarnya semangat PSAK 55 juga demikian, tapi masih banyak yang menggunakan sebagai pengecualian. Di PSAK 71 semuanya menggunakan nilai wajar. Jadi penyesuaian tidak menggunakan cadangan penurunan, tapi langsung mark to market. Kalau memang itu nilai wajarnya berubah. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk yang tidak ada nilai kuotasiannya? Nah, di PSAK 71 memang memberikan tidak adanya keharusan ya harus menggunakan value word tertentu untuk melakukan fair value. Silakan menggunakan model dengan menggunakan expertise atau keahliannya secara internal, memasukkan model valuation yang berterima di dalam prakteknya, kemudian nanti silakan, karena kan kalau kita melihat nilai wajar ini, mungkin ada salah kaprah yang selalu melihat bahwa itu selalu satu angka. Padahal dalam model penilaian wajar ini, selalu dia biasanya adalah merupakan range of value. Range of value atau rentang dari nilai yang sangat tergantung dari asumsi yang digunakan. Nah, dalam prakteknya, auditor pasti melihat, mengaudit modelnya, dan mengaudit asumsinya untuk mengatakan apakah rentang tersebut masih dapat diterima sesuai dengan penilaian wajar sesuai dengan PSAK 68. Mungkin itu mudah-mudahan membantu ya untuk penanya ini. Masih ada yang tetap menanyakan mengenai materi ya. Mungkin Bapak Ibu yang tadi tidak mendengar penjelasan saya. Jadi materinya nanti akan dipertimbangkan oleh IAI kalau memang bisa kita publikasikan, akan dipublikasikan lewat websitenya IAI ya. Jadi tidak akan dikirim lewat email satu persatu kepada Bapak Ibu, mohon maaf karena ini sangat banyak sekali pesertanya ya, dan kelihatannya memang agak susah untuk kita manage secara administrasi. Ada pertanyaan ini Pak Indra mengenai PSAK 71 ya, saya publish ya. Mungkin boleh tolong Pak Indra jawab nanti mengenai penerapan dini. Silakan mungkin organizer memindahkan ini live-nya ke Pak Indra. Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, pertanyaan terakhir yang baru saja dipublish terkait dengan bagaimana kalau entitas sudah melakukan penerapan dini di tahun 2019, apakah perlu melakukan penyajian
kembali atau restatement atas laporan keuangannya akibat misalnya perubahan estimasi atas pengisian KKE akibat peristiwa pandemi ini. Sepemahaman saya, sebenarnya prinsip yang ada di PSAK 71 adalah semua itu disusun, termasuk estimasi atas KKE, menggunakan informasi yang telah tersedia pada saat tanggal pelaporan. Artinya, informasi yang dipakai di tahun sebelumnya ketika menerapkan lebih dini di 2019, misalnya, menggunakan semua informasi yang ada waktu itu. Informasi yang baru tersedia kemudian di tahun 2020, tentu saja itu akan hanya dipertimbangkan ketika menyusun laporan keuangan di tahun 2020, dan tidak melakukan penyesuaian retrospektif atas apa yang sudah dilakukan sebelumnya, karena memang ini informasi dan estimasi yang tersedia di periode 2020 atau tahun 2020 dan tidak mempengaruhi kesimpulan yang sudah diambil atas tahun 2019, misalnya ketika entitas sudah menerapkan lebih dini. Begitu Pak Johan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Bu Mia, waktu saya kembalikan ya. Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Johan, Pak Indra Wijaya, dan Ibu Ersa Triwahyuni. Sepertinya memang waktu jugalah yang membatasi acara kita pada pagi hari ini. Saya atas nama IAI dan Bursa Efek Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembicara khususnya, dan terutama kepada para Bapak Ibu peserta yang sudah bertahan setia mengikuti webinar pada hari ini dengan hampir 200 pertanyaan yang masuk sejak jam 10 tadi. Terima kasih untuk partisipasi aktif Bapak Ibu. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyelenggaraan acara webinar hari ini, dan kami juga mengundang Bapak Ibu lagi untuk segera mendaftar di webinar IAI BEI selanjutnya dengan topik Primary Financial Statement. Sebagai penutup, mari kita tetap pakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan sedapat mungkin tinggal di rumah saja. Terima kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu, kita kasih aplaus dong, internal boleh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Johan.